Pendidikan adalah lentera di malam gelap, menerangi jalan penuh harap, menguatkan hati dalam setiap langkah, menuju masa depan tanpa menyerah. Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan, membentuk setiap generasi untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Apakah sistem pendidikan kita sudah berada dalam koridor yang benar dalam menyiapkan generasi penerus? Ataukah ada hal mendasar yang perlu kita benahi bersama? Saya Irene Estefin untuk Hiponesia. Kita tahu pendidikan Indonesia itu sudah lama sekali menjadi perdebatan nasional. Bukan cuma masalah kurikulum atau guru, tetapi sistem yang seperti stuck di situ-situ aja. Saya akan mengajak kalian semua untuk membahas hipotesis menarik. Dengarkan baik-baik ya. Apa sebenarnya masalah terbesar yang membuat pendidikan Indonesia itu sulit untuk maju? Infrastrukturnya kah? Metodenya kah? Mungkin lebih daripada itu. Nah, untuk itu kita akan ngomongin struktur, sistem, dan bahkan mentalitas yang bikin pendidikan Indonesia ini perlu revolusi besar. Ya, saya katakan revolusi karena reformasi aja masih belum cukup. Mari kita bahas satu persatu di mana persoalan sebenarnya dan apa solusi yang benar-benar bisa membawa perubahan nyata. Tidakkah kalian mempertanyakan kenapa pendidikan kita sudah dicoba berbagai macam kurikulum, tetapi tetap saja menjumpai berbagai macam masalah? Dari zaman Presiden Soeharto sampai saat ini, kurikulum berubah, menteri silih berganti, tapi hasilnya? Ranking Program for International Student Assessment atau yang kita sebut PISA masih tertinggal jauh. Nah, dari sini saya berhipotesis bahwa selama ini kita ternyata belum berani menyentuh masalah utamanya, yaitu sistem yang tidak siap untuk berubah. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Coba lihat deh, kebijakan sistem zonasi yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan pada saat itu, Muhadjir Effendi, dan Merdeka Belajar oleh Nadiem Makarim. Ide dasarnya memang bagus dan brilian. Kita ingin pendidikan lebih fleksibel, lebih inklusif, dan lebih relevan dengan dunia nyata. Tapi kenyataannya, banyak guru dan sekolah yang tidak siap mempraktekkan metode tersebut. Bayangkan, tidak seperti kurikulum sebelumnya, siswa dituntut untuk belajar dengan giat agar dapat naik kelas. Tetapi dalam kurikulum Merdeka, motivasi tersebut seakan sirna karena semua pasti naik kelas. Nggak heran sih, banyak yang protes soal Merdeka Belajar. Sebenarnya kurikulum Merdeka menitik beratkan pendidikan pada proses keaktifan siswa di dalam kelas, juga membentuk mindset bahwa belajar itu memahami, tidak hanya sekedar menghafal. Tetapi apa boleh buat? Yang terjadi adalah guru-guru justru disibukkan oleh tanggung jawab administrasi yang memberatkan. Itulah kenapa sistem pendidikan kita tidak siap berubah, karena mindset tenaga pengajar kita yang juga masih belum berubah. Seperti contoh, selama ini guru-guru kita masih hanya menjadi pengajar, bukan pendidik. Apa bedanya? Pengajar itu cuma menyampaikan materi, tetapi pendidik, dia membimbing, dia menginspirasi, hingga murid tersebut siap menghadapi dunia nyata. Oleh karena itu, revolusi yang kita butuhkan, bukan cuma reformasi kurikulum. Tenaga pengajar harus mampu menjadi mentor para siswa. Dan ini tentunya tidak bisa terjadi apabila pemangku kebijakan belum memahami segala problematik yang terjadi di lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke isu klasik, tapi inilah yang paling sering kita jumpai. Kita bicara di kota-kota besar, contohnya Jakarta. Para siswa terbiasa belajar menggunakan laptop, fasilitas internet yang cepat, bahkan mengikuti kelas coding. Tapi jika kita melihat ke daerah pelosok, daerah terpencil, bahkan untuk sinyal internet saja di sana sulit. Itulah ironi yang terjadi saat ini. Kalau kita boleh jujur, pemerintah selama ini masih terlalu fokus pada pendidikan di kota besar, daerah yang mudah dijangkau. Sementara di daerah pelosok belum terlihat adanya kinerja yang nyata. Ini jelas problematik dan menjadi penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia mungkin sudah pada level darurat. Bagaimana jika situasi seperti pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa untuk belajar secara online? Mirisnya, banyak siswa di daerah pelosok harus menaiki bukit demi memperoleh sinyal dan terhubung secara online. Luar biasa bukan? Bagaimana kita mau berbicara pendidikan digital bila untuk mengakses internet saja masih sulit? Belum lagi menyoal sistem zonasi yang berlaku saat ini.
Tujuannya baik, yaitu untuk membentuk sistem pendidikan yang mampu memberikan kesempatan sama rata bagi semua anak. Tetapi realitanya, Indonesia belum siap menerapkan kebijakan tersebut. Sebagai contoh, untuk di wilayah Provinsi Jawa Barat saja, terdapat sebanyak 627 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 128 kecamatan tidak terdapat sekolah negeri setingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Alhasil, mau dibawa kemana para siswa lulusan SMP atau MTS yang tidak terdapat sekolah negeri di kecamatannya? Dari sinilah kita bisa berhipotesis bahwa ketimpangan mungkin bukan karena pemerintah tidak peduli, tetapi karena selama ini kita belum menemukan formula yang tepat untuk mengatasi problematika pendidikan di Indonesia. Solusinya, tidak cukup jika hanya memberikan bantuan kuota internet ataupun memperbaiki sekolah secara fisik. Kita butuh solusi jangka panjang yang komprehensif untuk memastikan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh generasi penerus bangsa, yaitu pelajar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Pertanyaannya, revolusi apa yang kita butuhkan? Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama-nama penting yang masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Ada hal menarik yang dapat kita garis bawahi, khususnya bagi kemajuan pendidikan kita. Apa itu? Mereka memutuskan untuk memecah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menjadi 3 kementerian secara terpisah. Mungkin ini akan menjadi langkah awal di dalam revolusi yang kita butuhkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh Abdul Mukhti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dipimpin oleh Satrio Sumantri Brodjonegoro, dan Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Fadlizon. Ini adalah sebuah langkah yang strategik, dan mungkin inilah jawaban dari masalah-masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Mari kita breakdown satu persatu. Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukhti mengatakan bahwa di awal masa jabatan akan lebih banyak mendengar masukan dari internal, pelaku pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program-program yang sudah baik akan dipertahankan, sementara kebijakan kesejahteraan guru akan dirumuskan kembali, mengingat kompleksitas status guru ASN, PNS, PPPK, serta honorer. Di samping itu, kebijakan sistem zonasi juga akan dievaluasi lebih lanjut. Dari sini dapat kita lihat bahwa Pak Abdul Mukhti akan mengambil pendekatan yang hati-hati dengan menekankan listening approach di awal masa jabatannya. Beliau akan mempertahankan program-program yang efektif sambil merumuskan ulang kebijakan kesejahteraan guru yang mempertimbangkan kompleksitas status guru saat ini. Evaluasi mendalam juga akan dilakukan pada kebijakan zonasi pendidikan yang masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Satrio Sumantri Brodjonegoro mengatakan bahwa tidak akan tergesa-gesa untuk menerapkan program baru, melainkan akan melanjutkan kebijakan yang ada sambil memperbaiki hal-hal yang diperlukan. Kebijakan yang sudah berjalan baik akan dipertahankan, sementara yang belum baik akan diperbaiki sesuai dengan regulasi atau skenario yang tepat. Adapun berbagai perbaikan harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan tujuan yang diharapkan tercapai dalam 5 tahun ke depan. Nah, untuk hal ini sepertinya Bapak Satrio Sumantri Brodjonegoro memilih pendekatan continuity with improvement, yaitu melanjutkan kebijakan yang ada sambil memperbaiki kekurangan secara bertahap dan hati-hati, dengan tidak tergesa-gesa untuk menerapkan program yang baru. Pendekatan ini menunjukkan fokus pada kesinambungan yang berkelanjutan, di mana aspek yang sudah berjalan baik akan dipertahankan, sementara yang masih kurang akan disesuaikan secara bertahap. Kemudian, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai entitas tersendiri adalah tonggak sejarah bagi Indonesia, karena kementerian ini akan berfokus pada pemajuan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikelola dengan baik karena sebagai identitas dan jati diri bangsa. Ini merupakan kementerian baru, maka diperlukan konsolidasi terkait nomenklatur dan sumber daya manusia. Selanjutnya perlu dirumuskan pengelolaan fasilitas budaya, pembuatan regulasi, hingga penguatan peran kebudayaan dalam sistem pendidikan. Kita belum mengetahui perubahan atau perbedaan apa yang akan dihasilkan oleh kementerian-kementerian yang baru ini. Namun, kita harapkan perubahan besar dapat terjadi dari terobosan ini. Kita belum bisa menilai apakah ini akan berhasil. Tetapi yang jelas, 3 kementerian ini harus saling terhubung, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Tentunya, disinilah peran kita sebagai masyarakat untuk mendukung dan terus menyuarakan aspirasi demi kemajuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan bukan sekedar kata dalam angan.
namun langkah nyata bagi setiap harapan. Mari kita bersatu dalam visi bersama menuju Indonesia berjaya dan berbudaya.